Nanti Amal Soleh kita awali dulu nanti dengan presensi dari setiap wali murid. Saya buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil khairat fil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para wali murid dari siswa-siswi SMK IT Nur Hasan yang berbahagia di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, berupa kesehatan, kelonggaran, dan nikmat-nikmat yang banyak sekali yang alhamdulillah masih dalam badan kita, masih dalam diri kita. Juga yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah nikmat Quran hadis jamaah ini, okay. Nikmat bisa menikmati Quran hadis jamaah ini. Juga pada seluruh para wasilatul hidayah, para perantara agama yang telah memperantarai agama yang hak ini, telah menjembatani hadirnya agama yang hak ini di Indonesia secara khusus. Semuanya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Juga pada Bapak Ibu sekalian dan para dewan guru yang hadir di pagi hari ini, saya sangat yakin insya Allah dengan tidak semuanya longgar, okay? Saya sangat yakin seperti itu karena insya Allah Bapak Ibu sekalian ya bekerja. Namun kesyukuran kami adalah karena Bapak Ibu sekalian bisa hadir di pagi hari ini adalah salah satu bentuk pedulinya Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak untuk kelancaran prakerin besok, okay. Maka semua kehadiran Bapak Ibu sekalian disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya membacakan rundown acara di pagi hari ini, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian sebelumnya untuk pertama mic-nya dimatikan. Okay. Jadi silakan mikrofonnya dimatikan dulu, hanya saya saja yang aktif nanti biar bisa lancar. Okay. Yang kedua, silakan nanti Bapak Ibu sekalian presensi itu bisa mengechat di kolom chat yang isinya adalah Bapak dengan nama Bapak ya atau Ibu sekalian, kemudian nama dari anak jenengan. Nanti agar kami bisa tahu siapa-siapa saja yang sudah hadir di Zoom meeting pagi hari ini. Saged difahami nggih Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian mendengar suara saya dengan jelas, Amal Soleh jempolnya ditunjukkan. Nah, ngeten iki ya. Nah, monggo. Berarti saya tahu kalau Bapak Ibu sekalian suaranya bisa jelas dan bisa terdengar dengan baik. Nah, sip. Nah, Ibu nggih alhamdulillah. Jos. Nah. Nggih. Baik nggih. Bapak Ibu sekalian, di sini kalau di ruang studio sudah hadir Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Ketua dari Prakrin di periode 3 ini. Jadi saya juga tidak akan berlama-lama di layar kaca. Wah. Langsung mawon ini saya akan memulai kegiatan di pagi hari ini dengan membacakan kegiatan Zoom meeting di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya yaitu Zakaria. Kemudian nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Arifin. Kemudian nanti ada pemaparan Ketua Prakrin dan pertanyaan-pertanyaan oleh Ibu Rifki. Kemudian nanti ada kesiswaan dari sekolah yang diwakili oleh Bapak Mustaqim. Kemudian kesiswaan dari pondok
yaitu Ustadz Faisal, kemudian nanti penutup dari saya sendiri. Nah, jadi mohon Bapak Ibu sekalian nanti betul-betul diperhatikan, terutama di sesi ketika pemaparan dan pertanyaan, sehingga nanti jika ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian mau tanyakan, itu bisa setidaknya di pagi hari ini mendapatkan pencerahan atau informasi yang lebih jelas. Walaupun nanti link ini nanti kami share juga di YouTube agar nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat kembali, tapi Ahmad Soleh di pagi hari ini betul-betul diperhatikan, ditanyakan apa yang nantinya menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Syukur itu nanti menjadi masukan bagi kami sebagai tim prakrin. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Masuk ke step atau kegiatan agenda di pagi hari ini yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Arifin SPD. Waktu dan tempat saya berikan kepada beliau. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa rasulur rabbina bil haqq wa nudu 'anil jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan di pagi ini, tidak lupa kita wajib bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmat dan hidayahnya, yang mana tidak semua manusia mendapat nikmat hidayah ini. Atas pemberian dari Allah, atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya tidak lupa kita syukur kepada para perantara agama yang memperjuangkan kebenaran Quran hadis jamaah ini, sehingga kita semua bisa kecipratan, bisa menemui Quran hadis jamaah ini. Atas semua perjuangan para perantara agama, kita syukuri. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Juga kepada bapak-bapak wali murid, juga bapak-bapak, ibu-ibu panitia PKL yang saat ini sudah berkumpul di studio. Atas keluangan waktunya saya syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah mengkari manfaat dan barokah. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan sosialisasi PKL yang sudah diagendakan, sudah dirapatkan jauh-jauh hari. Untuk kegiatan PKL kali ini adalah PKL periode 3. Artinya kita sudah memberangkatkan 2 kali PKL, dan ini adalah ketiga kalinya kita memberangkatkan PKL. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, agenda PKL ini adalah agenda rutin dan mungkin juga agenda wajib bagi sekolah kejuruan. Artinya begini, karena ini adalah agenda rutin dan wajib bagi kejuruan, maka kita jauh-jauh hari sudah merencanakan kegiatan ini. Alhamdulillah untuk kegiatan PKL angkatan pertama dan kedua bisa dikatakan lancar. Partisipan.
Dan semoga untuk kegiatan yang periode 3 ini Serin juga iki mboten bisa diparingi lebih nama. lancar. Oh ya, wes berarti kan cuti ya nek ngono kuwi. Kegiatan PKL ini insya Allah juga Nggih. bisa sebagai mencari sebagai ajang mencari pengalaman yang nyata. Soalnya nggak ada ya yang anu. Karena begini Bapak Ibu, Ora kayak dunia industri saat ini terus Komen. berkembang. Komen Otomatis sekolah pun mau tidak mau sebagai wali murid dari gini. sebagai wadah pertama sebelum terjun ke dunia industri atau ke lapangan, ini juga harus mengikuti perkembangan wali murid. dunia industri. Maka dari itu, kali Asian. dari sekolah juga sudah Siap. menyusun beberapa rencana. Salah satunya dengan mengadakan PKL ini. Ngono wae ditungokne karo anu Pak Opo ya Mbak ya ta mriko ya Meskipun di sekolah juga sudah tak tinggal moto. diajarkan oleh Bapak Ibu guru kejuruan, entah itu materi teori maupun praktek. Dan alhamdulillah sekolah kita juga alat-alatnya sudah mendukung. Namun kalau hanya berbekal ilmu dari sekolah saja atau pengalaman dari sekolah saja, ini saya yakin masih dikatakan kurang. Kenapa demikian? Karena ilmu yang di sekolah dibandingkan ilmu yang ada di dunia industri, kenyataannya itu tidaklah selalu sama. Maka dari itu kesempatan PKL ini kita gadang-gadang sebagai ajang untuk mencari pengalaman bagi putra-putri Bapak. Jadi selain untuk mencari pengalaman yang pastinya putra-putri Bapak ini bisa dikatakan paling lama 2 tahun lagi. Paling lama 2 tahun lagi ini sudah bisa meninggalkan sekolah. Artinya, kalau sudah meninggalkan sekolah, itu pilihannya adalah bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan kuliah. Nah, di sini, bagi yang bekerja, ini adalah sebagai ilmu pertama kali untuk mengetahui bagaimana dunia luar sana dalam bekerja. Jadi putra-putri Bapak ini dari sekolah, setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari kami, kesempatan PKL ini adalah ajang untuk menunjukkan diri, ajang show agar, oh ini loh saya. Apakah dunia industri ini sudah bisa menerima saya untuk menjadi salah satu bagian tim kerjanya? Ini yang di bidang keilmuan dunia dari sekolah. Kemudian juga ada kesempatan menunjukkan diri, show kepada masyarakat, khususnya show kepada jamaah, karena notabene ini nanti anak-anak akan diterjunkan sebagai anggota masyarakat. Otomatis putra-putri Bapak nanti dari sekolah berharap nanti kalau sudah terjun di dunia industri atau di lapangan, harapannya tidak hanya melulu menerapkan ilmu dari sekolah, namun juga menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat ketika mondok. Berarti di sini ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu-ilmu mangkul Quran hadisnya, yang mana dari kelas 10 kemarin setiap hari sudah dikaji, setiap hari sudah mangkulan, insya Allah ilmunya lebih banyak daripada muda-mudi yang ada di kelompok Bapak Ibu panggilan sana. Jadi harapan dari sekolah ini nantinya ketika sudah PKL, putra-putri Bapak ini nanti juga bisa di kelompoknya masing-masing ini menjadi contoh generasi-generasi yang ada di kelompok tempatnya PKL. Ya, kalaupun untuk di amal soleh untuk menyampaikan Al-Quran siap, menyampaikan Al-Hadis siap, nasihat siap.
Nah, itulah yang kami gadang-gadangkan. Jadi ilmu dunianya dapat, bisa dipraktekkan, ilmu akhiratnya juga sama. Ilmu akhiratnya bisa mangkulan lancar, juga bisa diterapkan. Kemudian juga perlu diketahui Bapak Ibu bahwa PKL ini adalah kegiatan yang dikatakan membutuhkan banyak biaya. Ya ini nyuwun sewu karena emang kenyataannya begitu. Kenapa begitu? Karena selain Bapak Ibu harus membiayai administrasi yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid juga harus membiayai putra-putrinya yang ada di tempat PKL. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di dunia PKL ini ya syukur-syukur Bapak Ibu bisa mendampingi sendiri. Maksudnya Bapak Ibu ini juga bisa memantau setiap harinya. Jadi ketika anak itu memerlukan sesuatu, ini juga Bapak Ibu bisa segera mengetahuinya, biar kegiatan PKL-nya bisa lancar. Meskipun demikian, ini dari Bapak Ibu guru juga terus mendampingi selama PKL nanti. Kami sudah membentuk tim pendamping, jadi kami siap memantau, meskipun tidak bisa memantau selama 24 jam, namun insya Allah kami juga intens untuk terus-menerus mencari kabar, menanya bagaimana keadaan putra-putri Bapak. Maka dari itu, Bapak Ibu wali murid, saya mohon sekali dukungan, entah itu dukungan nasihatnya kepada anak-anaknya ataupun dukungan finansialnya kepada putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu putra-putri jenengan ini bisa dikatakan sudah mendekati dewasa. Artinya begini, mereka benar-benar membutuhkan sosok yang bisa menjadi panutan. Oh, saya ini ke depan mau jadi apa, itu mereka setidaknya sudah punya contoh. Maka dari itu, saya mohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk terus mendoakan putra-putrinya, terus memfasilitasi, terus memberi nasihat, supaya putra-putri Bapak panjenengan bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke, yang terakhir, yang mungkin sedikit dilematis mungkin bagi beberapa wali murid. Di sini Bapak Ibu juga nyasak dermo untuk menuati hasil musyawarah, karena kami SMK di bawah naungan yayasan, dan yayasan ini adalah beranggotakan salah satu daerah, Bapak pengurus daerah. Jadi ketika itu adalah hasil musyawarah ataupun itu ijtihad dari Bapak Kiai, itu Bapak Ibu guru yang di sini wajib untuk menuatinya. Begini Bapak Ibu, dari hasil musyawarah bahwa untuk bisa mengikuti PKL ini adalah yang pertama wajib lunas administrasi. Yang kedua yaitu putra-putri Bapak ini dinyatakan atau disaksikan memiliki budi pekerti yang baik. Jadi keduanya ini harus sinkron. Meskipun administrasinya bisa lancar, bisa lunas, semuanya terpenuhi, namun ketika penyaksian dari Bapak Ibu guru di sini butuh pembinaan, penyaksian dari pondok Ustadz Ustazah juga demikian, bahwa anak tersebut butuh pembinaan, ini ya nyuwun sewu putra putrinya tidak bisa diterjunkan ke tempat PKL.
Dan yang lebih penting lagi, PKL ini adalah syarat sebagai kenaikan kelas. Jadi ketika rapat kenaikan kelas di akhir tahun nanti, bagi anak-anak kelas 11 yang tidak bisa mengikuti PKL di saat kelas 11, ini tidak bisa naik kelas. Kenapa demikian, Bapak? Karena nanti kalau sudah kelas 12, ini semuanya serba ngebut. Serba ngebut itu ya dari pondok, itu yang ngejar target-targetnya yang belum terpenuhi untuk bisa saringan dan tes Kediri Kertosono. Di sekolah pun juga demikian. Di kelas 12 ini nanti kami sudah menyiapkan untuk ujian akhir sekolah. Di situ ada agenda pemadatan, ada ujian praktek, ada ujian sekolah, dan ujian sertifikasi dari dunia industri. Jadi agenda di kelas 12 ini sangat-sangat padat. Jadi kalau untuk diselani PKL di kelas 12 itu saya kira sulit. Jadi daripada menyulitkan diri sendiri, kami memutuskan nanti bagi yang tidak mengikuti PKL di kelas 11, ini nyuwun sewu tidak bisa naik kelas. Insya Allah itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila tutur kata saya sedikit ya kurang mengenakan, mawantu-wantu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak-Bapak. Mana Pak Mursya? Sosialisasi itu Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nih, yang suara-suara muncul itu bisa di-mute dulu biar nggak mengganggu. Oh, iya Pak. Silakan Bapak Ibu dikondisikan suaranya masuk ke sini. Untuk Bapak Ibu yang lain silakan dimatikan dulu mic-nya
Biar yang nyala yang punya admin yang dari sekolah saja. Nanti kita ada sesi tanya jawabnya, Pak. Untuk sementara yang lain silakan di-mute. Langsung mawon, di sini perkenalkan saya Rifki Nurlaili Rahmawati, sering disebut Ibu Kiki. Di sini saya sebagai Ketua Prakering periode 3 untuk angkatan 11 animasi maupun 11 desain komunikasi visual. Ini periode ketiga, kita memberangkatkan 2 jurusan. Kemarin periode 1, periode 2, kita baru memberangkatkan 1 jurusan. Untuk kali ini kita memberangkatkan 2 jurusan, yang berarti kita memberangkatkan 3 kelas. Lanjut Pak, slide-nya. Nah, dasar dari kegiatan ini sendiri, ini merupakan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 490 UU 1922, SMK dapat mengadakan kerjasama dengan dunia kerja. Kerjasama dengan dunia kerja bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga, kerjasama dengan dunia kerja diusahakan dengan asas saling menguntungkan, serta pelaksanaan kurikulum 2013 SMK IT Nur Hasan. Sudah dijelaskan tadi juga dengan dari Bapak Kepala Sekolah. Bayarin gur prakteknya tapi orang bos. Burung kose. Burung mangan. Bapak mohon suaranya dimatikan dulu atas nama Pak Amal Soleh, Pak, suaranya dimatikan dulu biar saya menyampaikan materinya lebih enak. Bapak Dari Tugirman, host, insya Allah bisa Mbak, dari host dimatikan lewat hostnya. dimatikan Mungkin lewat hostnya. Lanjut Pak, slide-nya Pak. Tujuan dari kegiatan prakering ini menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha atau dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan bidang program keahlian atau kompetensi yang diminati. Selanjutnya, membekali peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Jadi ke depannya karena kita jurusan desain komunikasi visual dan animasi, otomatis bidang yang akan digeluti juga bidang desain maupun animasi. Lanjut Pak. Lanjut. Program prakering PKL ini merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas 11 ke kelas 12. Jadi sudah ditekankan ya Pak Bu tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, jika anak-anak Bapak Ibu tidak bisa mengikuti prakering, otomatis anak Bapak Ibu tidak bisa naik di kelas 12. Itu sudah hasil mutlak untuk seluruh SMK seperti itu. Berikut kami sampaikan panitia prakering periode 3 ini. Yang pertama penanggung jawab ada Bapak Kepala Sekolah, yang selanjutnya saya sebagai Ketua Pelaksana. Nanti di prakering ini kita juga ada tim ketertiban dari pondok maupun sekolah, ada tim
pembimbing dari pondok maupun sekolah. Untuk apa Bapak Ibu? Kita untuk memantau anak Bapak Ibu semua selama 2 bulan nantinya mengikuti program prakering ini. Jadi walaupun anak Bapak Ibu di rumah, tetap kita akan pantau kegiatannya, tetap kita ada target-target yang harus mereka selesaikan selain mereka melaksanakan prakering di dunia industri. Lanjut Pak. Nah, prakering periode 3 ini dilaksanakannya kapan? Prakering periode 3 ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Januari sampai 28 Februari 2022. Untuk kelas 11 DKV 1 ada 31 siswa, untuk 11 DKV 2 ada 43 siswa, untuk 11 animasi ada 19 siswa. Mohon perhatiannya untuk yang DKV, kami putuskan untuk melakukan prakering secara mandiri. Apa itu prakering secara mandiri? Prakering secara mandiri atau PKS secara mandiri adalah siswa-siswi bertanggung jawab untuk mencari dunia industrinya sendiri, baik secara dibantu orang tua atau mereka mencari sendiri nantinya. Yang penting sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nanti kita jelaskan kompetensi seperti apa yang akan kita yang masuk di kategori desain komunikasi visual maupun di animasi. Untuk yang animasi, kemarin kita juga sudah sosialisasi sebelumnya bersama wali kelas 11 animasi. Yang awalnya kita memilih studio E dan E Studio. Itu ada di Klaten, itu studio khusus animasi. Nantinya anak-anak akan ke sana. Dan ada tambahan satu lagi di Obsekro Studio Bandung. Jadi untuk animasi ada 2 tempat yang akan kita terjunkan anak-anak nanti PKL-nya. Ada di Klaten sama di Bandung. Kemungkinan nanti kita juga masih mencari lagi, untuk sementara datanya seperti ini. Nah, untuk bidang yang harus dicari oleh anak-anak Bapak Ibu di bagian desain komunikasi visual maupun animasi. Untuk yang desain komunikasi visual itu berupa komputer grafis, desain publikasi atau percetakan, fotografi dan videografi. Untuk animasi, ini ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi, ada konten digital dan videografi. Ini paket yang diberikan oleh studio ENE untuk kejuruan animasi. Nah, ini saya akan membahas yang animasi dulu. Memang untuk yang animasi dengan DKV kita bedakan. Dari segi biaya juga kita bedakan. Animasi karena animasi tidak mandiri, kemarin kita udah sosialisasi ke orang tua wali murid khusus 11 animasi. Untuk biaya prakering mereka menambah 800.000 untuk di ENE Studio. Dengan rincian biaya seperti ini, per bulannya dia 300, karena kita ada 2 bulan otomatis jadi 600.000, serta nanti ada biaya sertifikat magang dan uji kompetensi dari tempat magangnya 200.000. Jadi untuk 11 animasi biaya prakering itu 800.000 dengan dia mendapatkan materi animasi 2D, animasi 3D, desain majalah, dan ada banyak. Kemarin kita sudah sampaikan untuk yang 11 animasi, insya Allah wali 11 animasi sudah mendapatkan materi ini. Untuk tempatnya sendiri kita mencari juga dekat dengan tempat jamaah. Alhamdulillahnya studionya walaupun ada di dalam, di sana ada tempat jamaah. Kita jalan kaki 9 menit, kalau naik motor 2 menit. Jadi anak-anak tidak khawatir dengan peramutan ngajinya maupun sambungnya. Untuk kos-kosan nanti kita selesaikan di tanggal Desember, nanti ada pembagian guru pendamping, guru atau guru pembimbing, biar nanti
informasikan di sana. Untuk yang DKV, untuk yang DKV, usahakan pilih Iduka atau dunia industri yang memberikan kemudahan untuk kelancaran sambung. Diusahakan milik jamaah kalau ada, kalaupun tidak ada, boleh Iduka luar, yang penting tidak mengganggu ibadah maupun sambungnya. Yang kedua, perhatikan bahwa jika kos, harus kos di tempat jamaah, lebih baik. Jika tidak ada, yang penting ibadahnya tetap lancar. Yang ketiga, cari Iduka yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas yang tinggi ini seperti apa? Yang sesuai dengan kemampuan anak-anak Bapak Ibu. Jika dia jurusan DKV, ya masukkanlah yang tadi desain grafis, percetakan. Jangan anak Bapak Ibu jurusan DKV masuknya di permesinan, terus otomotif, kan beda jauh ya Pak. Terus yang keempat, perhatikan bidang apa yang kamu lamar sesuai dengan jurusan. Jika memungkinkan pihak Iduka yang bisa menerbitkan sertifikat lebih bagus. Kalaupun tidak ada juga tidak masalah. Jadi kalau ada Iduka yang mendapatkan sertifikat itu alhamdulillah. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Nanti kita ada sertifikat dari sekolah. Nah, untuk yang desain grafis itu perusahaan yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada desain grafis, ada percetakan, ada videografi. Selanjutnya perhatikan durasi magang. Kita hanya diberi waktu magang selama 2 bulan. Jadi ya dimanfaatkan waktunya selama 2 bulan itu untuk anak-anak di dunia kerja mencari ilmu-ilmu yang ada di dunia kerja. Jadi nanti setelah kembali bisa kita terapkan. Perhatikan potensi e-network. Apakah industri yang kamu pilih atau nantinya akan membukakan jalan lowongan pekerjaan atau informasi-informasi di dunia kerja. Ya, ini namanya kita nanti anak-anak Bapak Ibu ketika di dunia industri, usahakan semoga mereka bisa bekerja sama dengan baik, menjalin kerjasama yang baik dengan Dudi. Ketika lulus, kalau kinerjanya bagus, kinerjanya baik, kan bisa disalurkan untuk mencari pekerjaan, kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Hilang sih. Ini timeline jadwal sosialisasi prakering periode 3. Tanggal 2 November kemarin kita sudah melaksanakan pemaparan prakering bersama wali kelas animasi. Ini sudah terlaksana. Untuk tanggal 5 November kita sosialisasi program pendalaman prakering. Yang sudah dijelaskan tadi nih Pak Bu, syarat-syarat mengikuti prakering salah satunya ada di sikap anak-anak baik di sekolah maupun di pondok. Nah, kemarin kita dari guru-guru produktif telah melaksanakan program pendalaman prakering untuk anak-anak kelas 11 DKV 1, 2 maupun 11 animasi. Itu prosesnya selama 1 minggu kita beri materi yang khusus produktif. Jadi anak-anak Bapak Ibu semua mendapatkan portofolio buat bekal nanti mereka mencari tempat prakering di Dudi. Insya Allah sudah ada karya-karyanya. Nanti kalau Bapak Ibu pulang bisa dicek ke hasil karyanya anak-anak Bapak Ibu sendiri. Hari ini tanggal 30 November sosialisasi bersama wali murid 11 animasi maupun 11 DKV. Bertemu
dengan anak-anak Bapak Ibu untuk melaksanakan sosialisasi prakering. Di sini nanti anak-anak Bapak Ibu yang lulus administrasi maupun kemarin program pendalaman, aman Mbak. Udah. Oke. Jadi di tanggal 8 ini nanti kita sosialisasi bersama anak-anak Bapak Ibu, memaparkan juga tentang program prakering periode 3 ini, industri-industri mana saja yang harus mereka cari, tempat prakering mana saja yang harus mereka dapatkan. Di sini juga nanti kita bagikan terutama surat-surat pendukungnya, surat permohonan prakering, surat pernyataan orang tua jika anak tersebut diizinkan untuk prakering. Dan nanti di tanggal ini juga kita umumkan hasil penilaian setelah program pendalaman prakering PKL yang kemarin sudah kita laksanakan. Jadi seumpama anak-anak Bapak Ibu nanti lebih tekniknya lebih ke fotografi atau videografi maupun desain grafis atau yang animasi. Nah, tanggal 11 Desember kita baru menyerahkan atribut-atribut prakering kepada siswa-siswi Bapak Ibu semua. Itu di tanggal 11 Desember. Atributnya seperti ya kelengkapan dari baju maupun surat-suratnya. Untuk jadwal pelaksanaan prakering periode 3 sendiri, nanti di tanggal 24 Desember ini batas pengumpulan berkas. Jadi setelah anak-anak Bapak Ibu mendapatkan atribut, nanti nanti anak-anak Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk pulang, tapi masih tetap sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Nanti saya sampaikan tanggal berapanya. Jadi di tanggal 24 Desember itu batas pengumpulan berkas pengajuan anak-anak untuk melaksanakan prakering. Seumpama ada anak Bapak Ibu setelah pulang di tanggal 15 sudah dapat tempat prakering. Nggak apa-apa, langsung dikumpulin saja, nanti ada linknya, dikumpulin, dia prakering di sini, nanti kita dari tim prakering akan menyeleksi, kita lihat tempatnya, kita lihat bidangnya, kita lihat juga kemampuan anaknya dari hasil program pemadatan prakering kemarin juga. Nah, baru nanti di tanggal 27 Desember kita baru menerbitkan nama-nama anak-anak dan pembimbing pondok maupun sekolah yang mendampingi anak-anak Bapak Ibu semua selama 2 bulan melaksanakan prakering di dunia kerja. Jadi nanti tetap ada pembimbing dari pondok maupun sekolah yang memantau anak-anak Bapak Ibu semua. Akan kita berikan nama-nama pembimbing maupun pembimbing pondok maupun sekolah di tanggal 27 itu nanti. Termasuk anak-anak yang 11 animasi yang nanti kita drop langsung di Klaten. Nah, nanti kita hubungkan langsung dengan guru pembimbing pondok maupun sekolahnya. Nanti kita koordinasi lagi. Anak-anak ini nanti kita kumpul di mana, tanggal berapa, seperti itu. Kalau untuk yang DKV, kita tetap menunggu dari batas pengumpulan berkas itu tadi. Nanti tetap kita juga ada pembagian guru pembimbing sekolah maupun pondok. Masa prakering tadi udah ya Pak, tanggal 1 Januari sampai 28 Februari. Tanggal 28 Februari itu nanti kita penarikan siswa-siswi dari dunia industri.
tadi saya sampaikan lagi untuk jadwal kepulangan anak-anak Bapak Ibu dari pondok dan kembalinya ke pondok. Anak Bapak Ibu semua sekarang sedang melakukan PAS, penilaian akhir sekolah, penilaian akhir semester gasal. Penilaian akhir semester gasal ini berakhir di tanggal 7 hari Selasa besok. Masih ada jeda waktu untuk remedial dan masih ada waktu kita nanti juga sosialisasi prakering, kita masih ada pembagian atribut prakering dan siswa-siswi yang lolos mengikuti program prakering ini. Untuk jadwal kepulangan itu di tanggal 12 Desember untuk siswa-siswi yang ada di luar Jawa. Untuk yang siswa-siswi yang ada di area Jawa, kita izinkan pulang di tanggal 14. Sebenarnya kita masih ada jadwal yaitu asrama pondok. Karena jadwalnya mepet, jadi asrama pondok ini kita geserkan. Kenapa tanggal 14? Setidaknya anak-anak tetap bisa mengikuti pembukaan asrama pondok sebelum pulang liburan akhir semester. Jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu semua. Anak-anak yang sudah lolos dan lulus mengikuti prakering ini dijemput di sebelum tanggal 14 sudah pulang, sebelum baru selesai UAS sudah dijemput. Jangan seperti itu Pak Bu, mohon kerjasamanya. Kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah bermusyawarah memberikan jalur tengah agar anak-anak juga bisa kita beri kesempatan mereka untuk mencari tempat judi. Jadi ada waktu 10 hari anak-anak untuk mencari tempat judi sampai berakhirnya masa pengajuan tempat prakering. Terus untuk kembalinya, kami mohon semua siswa-siswi kelas 11 untuk kembali di tanggal 5 Maret, karena tanggal 7 Maret 2022 sinyalnya berarti Pak nggak mau. Cek. Udah. Oke. Jelas. Kita lanjutin ya Pak. Bapak Ibu. Mendengar suara saya? Mendengar. Mohon maaf atas gangguan jaringan. Kita lanjut. Dengar, Bu. Kita lanjut ya Pak. Nah, di sini di tanggal 7 Maret kita harapkan anak-anak Bapak Ibu nanti sudah berada di sekolah untuk bisa mengikuti apel sepulang prakering. Selanjutnya ada alur prakering periode 3. Yang pertama kita melakukan pembekalan, selanjutnya pencarian tempat judi,
Nah, ketika anak Bapak Ibu sudah melaksanakan pencarian, nanti kita upload, silakan anak-anak Bapak Ibu nanti upload kelengkapan berkas foto maupun scan yang sudah kita buat. Jika tempat judi anak Bapak Ibu semua kita ACC sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan, anak Bapak Ibu bisa lanjut ke mengisi formulir prakering dan memulai masa prakering. Tapi jika tidak sesuai, silakan untuk mencari lagi tempat prakeringnya. Nah, nanti link prakering ini kita berikan kepada siswa-siswi yang lolos administrasi maupun lolos program prakering periode 3 ini. Nanti kita umumkan di tanggal 8. Selain itu juga kita tetap ada monitoring dari guru pondok maupun guru sekolah untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Nanti di bulan Januari maupun Februari kita tetap melaksanakan monitoring dengan anak-anak Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya akan menekankan lagi untuk syarat-syarat mengikuti prakering. Syarat-syarat untuk mengikuti prakering yang pertama lunas biaya administrasi PPDB kelas 10 untuk SOP dan SPP sampai di bulan Desember. Jadi mohon dicek lagi untuk Bapak Ibu administrasi anak-anaknya, bisa ditanyakan langsung ke Bu Wahyu atau bisa mengecek melalui wali kelas atau bisa dicek melalui aplikasi Sekolahku X. Terus yang kedua, mengikuti dan lulus program pendalaman prakering sesuai jadwal yang kemarin sudah kita sampaikan. Selain itu juga di sini program pendalaman prakering ini juga kita lihat budi pekerti akhlaknya anak-anak Bapak Ibu semua dan kemampuan anak-anak Bapak Ibu semua ini dari dia mampu di bidang mana, fotografi, videografi, itu nanti juga menjadi acuan kita ketika kita meng-ACC tempat prakering anak-anak Bapak Ibu yang sudah diajukan kepada kita. Yang ketiga, lunas administrasi prakering. Untuk DKV itu 250.000. Untuk animasi 125.000 plus untuk yang di studio ENE itu 800.000. Untuk pembayarannya terakhir kapan? Pembayaran terakhir di tanggal 6 Desember 2021. Jadi mohon kerjasamanya dan dukungannya dari Bapak Ibu semua demi kelancaran program prakering ini. Mohon dicek dari sekarang administrasinya, biayanya anak-anaknya bisa dicek dan bisa diselesaikan. Selanjutnya ada ketertiban sekolah pondok selama mengikuti prakering. Nanti akan dijelaskan oleh tim dari ketertiban sekolah pondok, dari peraturan prakering, SOP kedatangan maupun kepulangan, sanksi-sanksi dan prosedur pelanggaran ketika ada pelanggaran terjadi di luar saat prakering. Kita tetap akan memantau melalui orang tua. Kita juga jika ada apa-apa kita tetap akan memberitahu ke orang tua, ada kesiswaan pondok, ada kesiswaan sekolah, dan ada juga dari pembimbing prakeringnya juga. Nah, selama prakering, anak-anak pun juga kita berikan tugas agar anak-anak tetap melaksanakan kewajibannya sebagai siswa, menyelesaikan tugas-tugas. Nah, ini nanti kita sampaikan sendiri kepada anak-anak Bapak Ibu semua. Jadi, biar mereka tetap menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai siswa, dan juga ada tugas yang dari pondok. Nanti insya Allah disampaikan dari pondok. Sekian pemaparan penyampaian sosialisasi prakering dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita masuk sesi tanya jawab. Kita batasi sampai jam 10:30. Semoga Bapak Ibu masih ada waktu 10 menit. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan acungkan tangan, raise hand. Nanti ketika sudah saya persilahkan, silakan buka
mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Bu Rani. Kita ngerane. Bu Rani manut. Kak katanya zoom-nya Pak ayah apa ya? Sekarang mungkin. Kok menang? Abang ucul wong. Menang orang kok. Orang itu halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Buat yang tanya Jadi saya punya dari realme C50. Oke. Assalamualaikum Bu. Halo. Bilang apa enggak? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Panas aku pengen. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Pertanyaannya. Ya, saya Bu, ini kemarin membayar SOP di lokasi PKS sebesar 80 dan untuk SPP sebesar 20. Itu mohon dijelaskan perinciannya. Terus rincian seperti apa, Bu? Oke, saya jawab dulu ya Pak. Untuk yang DKV, rincian pembayaran 250.000 nanti untuk anak-anak ini Pak, buku panduan prakering, ada juga kokat, ada juga cindera mata, ada juga nanti syarat-syarat surat-surat administrasinya Pak. Jadi pembayaran 250.000 itu untuk anak-anak. Ya, seperti itu untuk yang DKV. Kalau untuk yang animasi tadi sudah kita jelaskan, yang 800.000 untuk seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Aku tahu nih apa. Yang mau bertanya itu. Ya, monggo yang lain. Kalau ada yang mau bertanya, silakan pencet raise hand dulu. Halo, assalamualaikum Bu Kiki. Monggo Pak, silakan. Bapak Safarudin, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo? Nah, ya, tadi mendengar pemaparannya
untuk DKV itu diperbolehkan cari tempat untuk prakering sendiri. Nah, Ya. saya menanyakan untuk Bapak bisa diulangi? saya Rehan, karena kami kan Oh iya, Rehan. Hah? Rehan mau prakering atau PKL di Kendari apa bisa? Kebetulan di sini juga. Oke. Saya bantu jawab ya Pak. Dengan percetakan. Kemarin sudah ada pembicaraan dengan Mas Rehan juga. Langsung Mawon. Jadi untuk yang luar Jawa, sebenarnya kita tidak menyarankan untuk anak-anak prakering di luar Jawa. Jika nantinya memang akan prakering di luar Jawa, kita akan mendata anak-anak yang prakering di luar Jawa. Nanti dari tim humas kita, humas prakering menghubungi orang tua untuk bisa membuat surat pernyataan, bisa mengawasi anaknya prakering di rumah, maksudnya di luar Jawa gitu Pak. Nanti kita dari humas akan menghubungi orang tua. Seperti itu. Kemarin Mas Rehan juga sudah bicara sama kita. Kemungkinan besar Mas Rehan ingin prakering di mana, di Sumatera ya Pak, di rumahnya, dekat rumahnya gitu, ada percetakan juga. Nanti tinggal orang tua tetap mengawasi orang tuanya. Bisa diulang Pak? Ya, kebetulan di sini ada. Ya, tidak apa-apa kalau di sana. Tapi nanti kita dari humas tetap menghubungi orang tua. Ya. Ya. Silakan monggo. Siap. Udah Pak. Yang monggo yang lain lagi. Saya tunggu. Izin. Ya, silakan Pak. Pak Sopor ada sini. Ya. Kiki, saya nanya ini dan memastikan saja ya untuk prosedur apa namanya administrasi ke persyaratan administrasi tadi kan gini apa harus sudah lunas ya, SOP sampai bulan Desember. Ya. Sama dengan untuk biaya prakerja 800.000 ya. Iya, itu yang animasi. Ya animasi betul. Nah untuk apa kosnya itu gimana Bu Kiki? Kos di sana? Untuk kos kita sedang mencari nih Pak. Kita sudah koordinasi dengan pihak sana yang terdekat. Ini kita sudah komunikasikan. Makanya nanti final di tanggal 27 Pak. Final di tanggal 27. Semoga kita segera mendapatkan kosnya untuk anak 11 animasi. Kita sudah komunikasi sama orang jamaah sana. Semoga kita dapat rumah orang jamaah untuk anak-anak 11 animasi bisa kita jadikan satu di sana gitu. Oh, berarti untuk biaya belum firm berapa itu Bu? Ya, kos masih belum, itu di luar kos. Oke. Ya. Ya. Gitu. Sudah Pak? Iya. Terus tadi ada untuk ini Bu Kiki apa namanya kalau persyaratan sudah lulus dengan apa ujian pembekalan apa itu nggak salah saya? Iya, kemarin kita sudah melaksanakan program pendalaman prakering Pak. Jadi selama 1 minggu itu anak-anak kelas 11 DKV 1, DKV 2 maupun animasi kita bekali selama 1 bulan itu ada proyeknya. Untuk animasi kita ada 3 proyek Pak. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ini tinggal penilaian. Okay. Nanti kita sampaikan penilaiannya di tanggal 8. Siap. Nah ini karya-karyanya sudah kita post di karya-karya anak-anak sudah kita post di Instagram, bisa dilihat. Iya. Kiki, yang pertanyaan ketiga saya ini kalau nanti tanggal kan kalau jadwalnya tanggal 1 ya mulai prakerinnya. Nah itu di sana itu apa nanti apa pihak sekolah yang mengkoordinir masuk ke itunya tempat prakerinnya atau orang tua aja yang ngantarin langsung ke sana gitu? Tadi sudah saya sampaikan untuk di tanggal 27 itu nanti finalnya Pak. Oh, 27. Pembagian. Nanti 27 kita
lihat anak-anaknya siapa aja, terus nanti sudah ada pembimbingnya. Nah, nanti baru dari pembimbing menyampaikan ke anak-anak koordinasi ke lokasi seperti itu. Nonton ya, Pak? Ya, Untuk yang lain, Ya. amin. Kita kasih kesempatan untuk yang lain, monggo. Monggo yang mau bertanya. Monggo, wali dari Bapak, dari Ahyar, bisa disampaikan? Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang nih. Siang, Pak. Ya, baik Bu Kiki. Dari semua penjabaran yang sudah Ibu Kiki sampaikan sudah bisa kami terima. Untuk kelengkapan prakeringnya itu bisa disampaikan ke orang tua sebelum tanggal 14 itu bisa nggak kira-kira itu? Insya Allah bisa, Pak. Jadi nanti di tanggal, tadi sudah ada tanggalnya, Pak ya, tanggal 8, kita berikan surat-suratnya. Tanggal 11 kita berikan atributnya. Jadi anak-anak yang sudah lunas semua administrasi dan lain-lain itu tadi, di tanggal 11 kemungkinan besar sudah mendapatkan atribut maupun surat-suratnya, Pak. Di tanggal 11 itu mereka sudah dapat semuanya. Jadi perlengkapan untuk prakering ke tempat yang dituju nanti sudah bisa diterima gitu, Bu? Sudah, ya, terakhir tanggal 11. Karena nanti Ahyar kan termasuk Jabodetabek ya. Iya. Jadi pulangnya kan tanggal 14, umpama bisa dimajukan nggak kira-kira? Untuk sementara tetap mengikuti aturan, Pak, di tanggal 14. Oke. Kita sudah bernegosiasi biar anak-anak bisa mengikuti asrama dulu, pondok. Karena ya ini kebutuhan keluarga juga masalahnya. Karena saya mau bolak-balik dalam seminggu itu ke Jawa Tengah, Bu. Di Jawa Tengah, Jakarta lagi, memakan waktu yang cukup ya. Dikhawatirkan nanti tanggal 24 itu PPKM diperlakukan, kita nggak bisa gerak lagi gitu. Ya. Nanti bisa kita bicarakan lewat wali kelas, minta izin ke wali kelas atau bagaimana gitu. Oke. Ya. Terus untuk pembiayaan biasanya ke tempat prakering yang dituju itu biasanya kita ada biaya apa gitu, administrasi ke kantornya atau apa gitu nggak? Itu pribadi, Pak. Oh, untuk pribadi. Biaya pribadi ya. Oh, jadi nggak ada ketentuan dari sana, nggak ada ya? Nggak, pribadi. Kalau dari kita cuma sukarela gitu. Pribadi mau nggak. Kalau dari kita ke sekolah silakan memberikan 250.000 untuk kelengkapan yang tadi yang sudah kita jelaskan untuk yang di kafe. Oh, berarti nanti bulanan yang biasa 700 berarti ditambah 250.000. Oh, untuk bulan Pak, untuk biaya di sekolah yang bulan Januari Februari itu. Desember termasuk Desember? Oh, kalau Desember masih full. Full. Ya, untuk Januari Februari insya Allah kemarin sudah ada surat edaran sudah disampaikan ke wali kelas. Jadi Januari Februari itu nanti anak-anak tetap membayar SPP maupun SOP 40% insya Allah. Ya, Pak. Oh, nggih. SOP-nya 40%. Kalau SPP tetap membayar di bulan Januari Februari. Oke, nanti Mas Soleh bisa di-share saja di grup begitu. Ya, salam kepada Pak Alpian. Ya, nanti biar di-share sama wali kelasnya untuk biaya itu. Oh, iya, Bu. Ya, sementara cukup, Ibu. Jazakillah khairan. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Pak. Udah kita tutup, Pak. Kiki, Amal Soleh, sebentar, Amal Soleh dikirimkan di grup nanti Bu Kiki materi tadi ya. Ya. Bukan sih. Oke. Monggo. Ada pertanyaan lagi, Pak? Yang dari Bapak Vivo 1820. Oh, ya. Assalamualaikum Mbak Kiki. Yeah. Saya mau tanya ini, selama nanti siswa melakukan prakrin selama 2 bulan itu pemantauan dari guru pondok ataupun dari guru sekolah selama 2 bulan itu yang dipantau
khususnya untuk Solo Raya atau termasuk di luar Solo Raya? Kemudian selama 2 bulan itu akan dipantau berapa kali? Gitu saja. Jazakallahu khairan. Amin. Nah, saya mau jawab. Jadi nanti guru pembimbing dia tetap akan selalu memantau siswa-siswinya, Pak, yang yang mengikuti prakering. Jadi tetap kita pantau melalui komunikasi dengan tugas-tugas juga itu tadi kan harus dikumpulkan. Insya Allah akan tetap terus dipantau melalui grupnya, Pak. Kalau yang sudah terlaksana kemarin seperti itu, kita tetap pantau seminggu sekali. Tapi untuk laporan di sekolah maupun di pondok, ada tadi di tanggal 20 Januari sama Februari. Itu yang laporan besarnya. Tapi kalau untuk tiap harinya, itu ada tanggung jawab guru pembimbing maupun pembimbing pondok maupun sekolahnya. Itu nanti tetap dipantau. Kita ada grup, seumpama Mas Robi pembimbingnya sama Pak Alfian, ya udah itu nanti sama Pak Alfian dibimbing terus sampai berakhirnya prakering. Dari pondok seumpama Mas Robi ada Pak Ade, ya dari Pak Ade nanti dipantau juga sama Pak Ade tugas-tugasnya dari pondok apa aja seperti itu. Jadi tetap selalu dipantau, ngapain? Oke. Ampun, amin. Ya Pak ya, diakhiri. Udah ya. Demikian pemaparan sosialisasi prakering dari saya selaku Ketua Prakering periode 3. Selanjutnya akan ada pemaparan dari tim ketertiban sekolah yang disampaikan oleh Bapak Mustaqim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Mustaqim. Jika nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan menghubungi wali kelas. Itu aja ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Di sini saya mewakili dari tim ketertiban sekolah dan insya Allah juga ada sedikit pesan dari pondok karena berhubung hari ini ada studi banding dari Yayasan Lamongan sehingga berhalangan untuk mengisi pada kegiatan-kegiatan ini. Intinya Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin ketertiban yang mohon nanti dari pihak sekolah ya, meminta bantuan dari pihak orang tua untuk bisa istilahnya menerapkan peraturan ini pada anak-anaknya. Ya mengingat mungkin untuk kesempatan prakering pada tahun ini memang anak-anak istilahnya ini prakeringnya mandiri, ya. Jadi mungkin dari segi kedekatan dengan pihak orang tua atau rumah mungkin seolah lebih dekat dari. Adapun begitu, tetap kami dari sekolah ataupun pondok tetap semaksimal mungkin akan memantau perkembangan anak-anak nanti ketika di kegiatan prakering. Jadi dari sekolah dan juga pondok di sini menerbitkan peraturan yang tujuannya supaya nanti di situ bisa sebagai acuan anak-anak dalam kegiatan prakering di tempatnya masing-masing. Oke. Langsung saja saya sampaikan berikut standar operasional prosedur kegiatan prakering siswa SMK Teknik Hasan tahun 2022. Yang pertama, siswa berangkat prakerin dalam keadaan penampilan rapi. Ya. Ini lebih kita tekankan pada putra, siswa putra. Jadi seolah Bapak Ibu
kemarin dari pihak sekolah, dari tim ketertiban sudah menginstruksikan supaya anak-anak potong. Jadi memang salah satu syarat supaya mereka bisa ikut ujian pas, memang harus potong yang rapi. Apabila kok nggak mau potong, ya dengan sangat berat, memang kemarin untuk kartu ujian tidak kita kasihkan. Alhamdulillah untuk program potong rambut sudah terlaksana dan anak-anak sudah menerapkan semua. Yang kedua, siswa supaya bertempat tinggal di rumah kos atau kontrakan yang dekat dengan tempat sambung jamaah. Ya mungkin nanti ada siswa yang bisa dilaju dari rumahnya, atau mungkin harus kos atau kontrak, yang intinya amal soleh tetap diusahakan mencari tempat yang dekat dengan tempat sambung. Supaya apa? Kegiatan ibadahnya lancar, kegiatan sekolahnya pun lancar. Menambahi dari pondok, jadi insya Allah nanti pondok akan memberikan tugas pada setiap siswa. Jadi bentuknya mungkin seperti jurnal, ya. Seperti jurnal atau buku pegangan untuk para siswa. Yang itu isinya kegiatan sambung, kegiatan ngaji selama mereka bertempat tinggal atau sambung di kegiatan prakeringnya itu seperti apa, lancar atau tidak. Insya Allah nanti buku atau tugasnya akan diberikan oleh pondok sebelum anak-anak kembali ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya, siswa supaya aktif menjalin komunikasi dengan pembimbing prakering selama kegiatan berlangsung. Jadi amal soleh walaupun memang sekarang posisinya atau nanti posisinya mungkin ada yang di dekat rumah ataupun di mana, diusahakan untuk komunikasi dengan pembimbing selalu terjalin. Jadi apabila ada hambatan, ada permasalahan, silahkan nanti komunikasi dengan pembimbing. Kok di situ kok ternyata memerlukan andil dari BK ataupun kesiswaan sekolah ataupun pondok, nanti insya Allah semaksimal mungkin akan kita bantu. Jadi intinya di komunikasi. Jadi, apabila ada hambatan atau ada apa, silahkan selalu komunikasi. Ya, bisa anaknya ataupun dari pihak orang tuanya, silahkan dalam komunikasinya nanti dijalankan. Jadi kita istilahnya itu meminimalisir miskomunikasi antara sekolah dan mungkin kegiatan prakering anak di rumah. Selanjutnya, siswa supaya menjaga nama baik sekolah, pondok, dan berperilaku yang mencerminkan 6 tabiat luhur dalam jamaah di lingkungan prakering dan lingkungan mungkin tempat nanti mereka tinggal. Jadi mohon bisa menjaga nama baik sekolah, pondok, dan juga mencerminkan ciri khas penerus jamaah itu seperti apa, bisa rukun, bisa kompak ya dalam kegiatan prakering, karena nanti kan pasti anak-anak itu akan tinggal atau mungkin beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Kalau mungkin di pondok 2 tahun ini mereka lingkungannya kan semua jemaah, jadi insya Allah ya sama jemaah itu enak. Tapi sekarang kan di tempat prakerin anak-anak nanti akan bertemu dengan suatu lingkungan yang di situ tidak mutlak semuanya jemaah. Jadi di situ mohon 6 tabiat luhurnya dipraktikkan dengan baik, ya bisa rukun, kompak, yang jujur, amanat dengan tugas-tugasnya, mujahid musid itu supaya dipraktikkan. Ya. Jadi apa yang sudah didapat selama 2 tahun di pondok ini, seolah dari akhlaknya, pendidikan akhlak dan lain-lain, mohon itu bisa dipraktikkan, diaplikasikan di kegiatan prakering. Dan jangan sampai malah melakukan kegiatan yang bertolak belakang dengan itu tadi. Jadi nanti bisa istilahnya mencemarkan nama baik sekolah tersebut. Selanjutnya supaya tertib ibadahnya, ya. Jika dari sekolah ataupun pondok mendapati kurang lancar atau bahkan sangat jarang dalam kegiatan sambung atau ibadahnya, dengan sangat berat hati pondok dan sekolah akan menarik siswa tersebut untuk kembali ke pondok. Jadi kenapa kok sampai seperti itu? Ya harus seperti itu. Karena 2 tahun di sini seolah
keseharian, kepribadian, akhlak, semuanya sudah didapat oleh anak-anak, penyesuaian di sini sudah baik, ya. Kok nanti di luar bisa bertolak belakang dari itu, ya kami dari sekolah dan pondok memang sebisa mungkin harus ambil tindakan yang secepat mungkin, ya. Jadi kalau ada yang kurang lancar atau bahkan sangat jarang sambung, kemudian mungkin sholatnya juga diketahui kok bolong-bolong, ya sangat mohon maaf, dengan berat hati nanti kita tarik ke sekolah dan pondok, ya seperti itu. Selanjutnya, di tempat prakering siswa dilarang berboncengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke pelanggaran laki-laki perempuan. Maksudnya di sini, insya Allah nanti kan beberapa dari anak itu akan melakukan kegiatan prakering di tempat umum. Jadi otomatis nanti mereka akan bertemu dengan beberapa orang yang di situ mungkin ya notabene bukan jamaah. Ya mohon kalau di situ mungkin dalam kegiatan prakering kok ada suatu hal yang dapat menyebabkan anak itu bisa goncengan, bisa melakukan kegiatan yang mungkin saling bersentuhan dan lain-lain, mohon untuk siswa nanti bisa mensiasatinya, ya. Contoh tahun kemarin ada salah satu siswa itu bilang dia terpaksa harus goncengan dengan satu rekan kerjanya. Nah, itu contoh yang harusnya bisa disiasati, gimana pun caranya. Diusahakan kalau bisa kegiatan seperti itu jangan sampai terjadi. Misal kok suruh goncengan, ada proyek ke sana, proyek ke sini, ya bilang saja saya ingin pakai motor sendiri, ya, saya tidak bisa berboncengan dan lain-lain. Jadi itu supaya bisa mensiasati, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang di situ intinya bisa mengarah ke arah pelanggaran laki-laki perempuan supaya bisa mensiasati. Jadi contoh pengalaman tadi jangan sampai terulang di prakering tahun ini. Selanjutnya, 7. Siswa yang didapati melakukan kegiatan seperti, ya, yang pertama ketemuan dengan lawan jenis, ini dimanapun saja tempatnya, gitu. Bisa di jalan, di kolam renang, di alun-alun dan lain-lain. Yang kedua pacaran, ya. Ketiga merokok atau mengkonsumsi vapor. Vapor itu rokok elektrik. Kemudian terlibat dalam kegiatan miras dan juga narkoba. Mohon maaf sekali jika ditemui kejadian seperti itu akan langsung ditarik kembali ke pondok dan sekolah dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan poin pelanggarannya. Seolah untuk hal-hal yang semacam ini sudah kita sering sangat kita sosialisasikan kepada anak-anak. Ya, intinya rokok, pacaran dan lain-lain itu tidak boleh. Ya. Kalau dalam aturan di sekolah pelanggarannya pun berat, poinnya sangat berat. Jadi memang sangat sering sudah kita berikan suatu sosialisasi kepada mereka. Yang intinya harapan kami semoga nanti di tempat prakering tidak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan di atas tadi. Ya. Jika kok sampai terulang, ya mohon maaf akan langsung ditarik kembali ke pondok dan sekolah. Dan tentunya akan mendapatkan sanksi berupa poin yang berat. Karena di sini saya cuplik sedikit, ya. Rokok itu poinnya sekitar 200-250 Bapak Ibu. Rokok, apalagi sampai minuman keras dan narkoba. Itu poinnya sangat berat. Apalagi mungkin dari beberapa Bapak Ibu di rumah ada yang mungkin pernah berkunjung ke SMK, bertemu dengan saya ataupun Pak Supian, ya sudah sering kita kasih tahu bahwa batas maksimal poin di sekolah itu 300. Kalau 300 sudah melebihi atau gimana, ya mohon maaf, menurut prosedur itu nanti bisa pulang. Maka dari itu mohon nanti ketika di rumah ditekankan lagi, ya, pada anak-anaknya, khususnya ini putra, ya, ditekankan lagi supaya jangan sampai mengenal hal-hal yang di atas tadi. Okay. Seperti itu, karena biasanya anak itu kalau di pondok itu kan mereka menganggapnya itu seperti ya terhimpit, tidak bisa kemana-mana. Ya, kebanyakan kalau ada kesempatan keluar, nah, rasa ingin tahu anak-anak dengan kehidupan di dunia luar itu luar biasa. Jadi semacam ini mungkin bisa jadi
pemerhatian yang sangat ketat nih, karena mereka sebelumnya di pondok tidak pernah lihat ini itu, tidak pernah mencoba ini itu lah, nanti mereka akan berada di luar pondok yang dikhawatirkan sampai ada rasa ingin mencoba. Jadi masalah nanti ditekankan lagi, diingatkan lagi bahwasannya yang di atas tadi pelanggarannya atau poinnya sangat berat. Selanjutnya siswa dilarang berkelahi atau membuat gaduh di tempat prakrin ya. Berkelahi, wah, apa mungkin Pak? Bisa saja ya. Karena 2 tahun yang lalu ada salah 1-2 anak itu berkelahi di tempat prakrin. Itu jangan sampai itu terjadi. Kalau ini sampai terjadi, insya Allah saya, Pak Subian, dan mungkin Bu ini dari tim ketertiban dengan sangat berat hati juga akan mempertimbangkan untuk menarik kembali. Karena nanti itu berhubungan dengan nama baik sekolah ataupun pondok. Berkelahi, apalagi alasannya kurang jelas. Itu sangat merugikan sekali. Atau membuat gaduh di tempat prakrin. Yang membuat gaduh ini mungkin kurang tertib atau mungkin ya ada beberapa kegiatan atau melakukan kegiatan yang di situ mengganggu kinerja di tempat prakrin. Itu jangan sampai dilakukan ya. Mohon nanti ditekankan lagi pada anak. Kemudian presensi siswa selama kegiatan prakrin akan selalu dipantau sekolah. Ya. Presensi kedatangan mereka setiap hari dalam kegiatan prakrin akan selalu dipantau. Jadi kita akan melihat siapa yang serius, siapa yang tidak serius, akan kami pantau. Kok ditemukan ada misal contoh 1-2 anak yang di situ sangat jarang berangkat ke tempat prakrin, kemudian mungkin sebelum jam selesai prakrin pulang, padahal harusnya mungkin misal jam 4 itu selesai tempat kerja, tapi mungkin ada yang jam 11 bolos. Itu termasuk dalam salah satu contoh yang kurang tertib. Soalnya nanti dari sekolah akan ditindak secara tegas. Jadi tetap akan kami pantau dari segi kehadirannya atau presensi siswa. Ini terakhir soal. Setelah kegiatan prakrin selesai, siswa supaya kembali ke pondok atau sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, insyaallah tadi sudah disampaikan oleh Bu Kiki tanggal berapa siswa harus kembali. Jadi untuk ketentuan ini tidak ada perbedaan untuk siswa yang di luar Jawa ataupun di Jawa. Semuanya sama, tanggalnya sama. Ya, mohon nanti jauh-jauh hari dari pihak orang tua mungkin yang rumahnya agak jauh sudah bisa memesankan tiket untuk anaknya, sehingga ketika sudah waktunya kembali di tanggal yang sudah ditentukan, anak sudah berada di sini. Jangan sampai nanti telat. Ya. Kemarin dari hasil musyawarah, apabila telat, perharinya akan di kafaroh senilai 1 sak semen, atau kalau diuangkan ya sekitar 50.000. Itu per hari kalau telat. Jadi masalah ini juga diperhatikan. Ya, insyaallah PKL akan berlangsung selama 2 bulan, berakhir di sekitar bulan Maret, awal Maret. Jadi masalah sebelum tanggal yang sudah ditentukan untuk anak kembali, siswa sudah kembali di sekolah atau pondok. Ya, insyaallah itu Bapak Ibu beberapa poin penting dari tata tertib prakrin siswa SMPT Nur Hasan tahun 2022. Insyaallah garis besar poinnya di situ, yang intinya apa? Tetap walaupun setelah ini mungkin selama 2 bulan anak-anak itu akan berada di luar sini, ya. Tetap kami dari sekolah ataupun pondok memohon tadi ya di poin nomor 3 supaya dalam segi komunikasi selalu terjalin untuk tujuannya satu, untuk perambutan anak-anak kita semuanya. Jadi walaupun sekarang mungkin atau nanti mereka di luar pondok, tetap kita ingin mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan selama di pondok. Jadi 6 tarbiyah dulunya ada, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam jamaah, dan tentunya bisa lancar dalam kegiatan prakrinnya. Ya, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga SOP ini bisa benar-benar dipahami oleh anak-anak. Ya, kalau saya pribadi yakin insyaallah mereka paham
Karena untuk beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi memang sudah sering kita berikan kepada anak-anak. Seolah mereka sudah paham. Semoga ke depan atau nanti ketika pelaksanaan peraturan semua berjalan lancar. Kembali ke sini juga lancar semuanya, tidak ada yang sampai ada pelanggaran dan lain-lain. Dan kalau dari saya pribadi ya, semoga kegiatan mereka di prakerin nanti istilahnya sifatnya positif. Kalau positif, insya Allah nanti dari tempat prakerin itu akan meminta merequest ke sekolah, Pak, kalau bisa anak ini nanti kalau lulus SMK interview ke tempat saya, atau mungkin ada yang nggak usah interview, langsung saya tarik, ingin saya pekerjakan di perusahaan saya. Itu salah satu memang hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan prakerin, ya. Pengalaman, ilmu, dan seolah nanti kalau rezeki mungkin mereka juga akan di-booking oleh salah satu atau dua perusahaan yang mereka pakai. Itu semua bisa terjadi karena apa? Yang pertama kuncinya dari tadi bisa mencerminkan tabiat luhur. Selanjutnya memang dari skill atau kemampuan anak-anak. Salah itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang mungkin ada yang kurang jelas, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati panjenengan semuanya. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seolah kalau ada pertanyaan lanjut nanti bisa via WhatsApp mawon panitia prakerin selaku ketua prakerin. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kami dari tim ketertiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, menginjak di acara yang terakhir, mungkin sedianya ada informasi dari pondok yang mungkin harusnya disampaikan. Berkaitan dengan itu ada terobosan. Ini saya maaf, dari Lamongan itu ada studi banding. Jadi beliaunya belum bisa untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pondok. Maka insya Allah di siang hari ini kegiatannya selesai, Bapak Ibu sekalian. Nanti segala pertanyaan atau apapun yang berkaitan dengan anak-anak kita besok, mohon amal soleh untuk bisa bertanya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Sebelum saya tutup juga, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan dalam prakerin ini nanti, semua berkewajiban bertanggung jawab dengan kelancaran kegiatan prakerin. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak usah merasa keberatan. Lah kok prakerin modelnya kok ngene iki to. Kumpulane repot banget, malah cekon golek iki mboten. Jadi nanti semua akan dibantu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah juga berkewajiban untuk memantau anak-anak ya. Selama prakerin, tentunya kelancaran kegiatan prakerin itu adalah bisa tertib masuk dalam prakerin, dan juga kegiatan pondok itu nanti juga dibantu dari pihak pondok. Jadi amal soleh kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk melancarkan kegiatan ini. Kami sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan tidak ada anak-anak yang di situ terkendala maupun di situ terkena
sanksi dari sekolah maupun pondok. Kami sangat berharap seperti itu, maka kerjasamanya mohon amal soleh Bapak Ibu sekalian bisa melancarkan kegiatan ini. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jazakumullahu khairan atas semua partisipasi amal solih, melonggarkan waktunya Bapak Ibu sekalian di pagi siang hari ini. Saya sebagai moderator yang mengawali kegiatan ini tadi sampai akhirnya kegiatan ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak sekali kekeliruan dari kami pihak sekolah maupun pondok menyampaikan informasinya. Nanti bisa via WA untuk kelanjutan informasi yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Untuk membarokahkan kegiatan di pagi hari ini, saya tutup dengan doa. Amal soleh Bapak Ibu sekalian bisa mengamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jamaatana. Allahumma ansur aimatana, Allahumma ansur jamaatana. Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jamaatana. Allahumma aslih aimatana, Allahumma aslih jamaatana. Allahumma shfi aimatana, Allahumma shfi jamaatana. Allahumma fat aimatana, Allahumma fat jamaatana. Allahumma najina wa ahlina wa aimatana wa jamaatana minal qaumid dzalimin wa a'malihim. Allahumma barik fi musyawaratina, Allahumma barik fi amrina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya selaku yang mewakili sekolah selama membuka acara ini sampai akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup acara ini dan saya doakan mudah-mudahan semua kegiatan prakerin anak-anak kita bisa lancar dan barokah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.